Kembali lagi di cerita mistis. Serah. Sebelum ke ceritanya, dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Pertengahan bulan Mei tahun 2000. Waktu terus berlalu. Kinanti dan Kusumo masih menjalani hari-hari seperti biasa. Bahkan Kusumo sampai detik itu tak tahu apa yang sudah dilakukan oleh istrinya. Ia menganggap buah hati yang sedang dikandung istrinya itu adalah anaknya sendiri. Kusumo tahu jika 1 bulan lagi istrinya akan melahirkan. Hal itu membuatnya begitu giat untuk bekerja. Selain untuk tambah-tambah persalinan, ia juga ingin membelikan hadiah untuk istrinya. Malam itu, di dalam sebuah kamar, terdengar suara teriakan dari seorang wanita. Lengkingnya yang parau dan menyayat hati itu pun tak mampu membuat warga sekitar terbangun. Mungkin karena di luar masih hujan, suara teriakan Kinanti tersamarkan oleh suara riuh air hujan. Sedangkan rumah hasil kerja keras Kusumo yang dikelilingi kebun pisang itu tampak berdiri kokoh, walaupun hanya berdinding plester semen yang masih belum sempurna. Tapi di dalamnya terdapat seorang wanita yang sedang berteriak kesakitan, berjuang antara hidup dan mati. Dia sendirian, memegang perutnya yang terasa seperti dicabik-cabik ganas dari dalam. "Aduh, sakit! Tolong!" teriaknya sembari sesekali mengejan menahan nafas. Keringatnya mulai mengucur, membasahi wajah dan seluruh tubuhnya. Kinanti kembali berteriak saat perut bagian bawahnya terasa dicengkram kuat. Seolah bayi yang ada di dalam perutnya itu seperti binatang buas yang sudah kelaparan. Kinanti tahu bahwa jabang bayi hasil pernikahannya dengan iblis itu sedang berusaha untuk segera keluar. Sementara di sebuah pabrik yang jaraknya sekitar 1 jam perjalanan, Kusumo masih sibuk dengan pekerjaannya sebagai buruh. Malam itu, Kusumo memilih untuk lembur. "Ayo tole, opo nduk, gek ndang metu. Ibu wis gak kuat. Buruan nak, cepetan keluar. Ibu sudah tidak kuat," gumam Kinanti, berharap dengan begitu si jabang bayi paham dengan segera keluar dari rahimnya. Benar saja, setelah kalimat itu terucap, otot bagian bawah perut yang kaku itu semakin lama semakin mengencang kuat, seakan bayi itu mendengar ucapan ibunya. Tak lama setelah itu, tampak senyum tersungging menghiasi ujung bibirnya. Kinanti pun melakukan usahanya yang terlahir untuk segera menarik jabang bayi itu agar sepenuhnya keluar. Tak butuh waktu lama, jabang bayi yang masih kemerah-merahan itu terlahir ke dunia dengan kondisi normal dan sewajarnya. Namun, ada sedikit keanehan. Tepat di bagian jidat sang bayi, terdapat sebuah tanda yang mana jika diperhatikan baik-baik, tanda itu membentuk sebuah mata berukuran kecil. Kinanti mengambil jeda untuk beristirahat. Sejenak ia menatap sang jabang bayi. Dilihatnya mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tak ada kecacatan suatu apapun, hingga pandangannya terhenti pada tali pusar yang masih melingkar di perut sang bayi. Setengah jam kemudian, Kinanti memaksa tubuhnya untuk bergerak. Walaupun rasa perih masih mengelayuti, ia pun tak menghiraukan. Diambilnya gunting dan beberapa perlengkapan yang ada di atas meja kamarnya. Kemudian berjalan ke arah pintu belakang rumah sebelum akhirnya membukanya. Di sana, tepat di halaman belakang, hal mengerikan pun terjadi. Hujan yang cukup deras itu tak menyurutkan tekadnya untuk segera menyelesaikan ritual terakhirnya. Setelah Kinanti memotong tali pusar anaknya dengan wajah beringas bak kesurupan, Kinanti memasukkan, melahap, dan mengunyah potongan tali pusar itu
dan gumpalan ari-ari secara mentah-mentah. Gemuruh angin disertai petir secara bersamaan muncul, menandakan jika ritual itu selesai dan sekaligus mendatangkan satu sosok yang begitu mengerikan. Tepat di hadapan Kinanti, muncul sosok iblis tengah menjulurkan lidahnya yang panjang, sembari mengeram seperti anjing. Kinanti tak bergeming ketika sosok itu menjilati jabang bayi yang sedang digendongnya. "Rawat anakku, mari kuwi apa wae sik tok pingini bakal tak kabulke. Tapi siji sik kudu tok eling-eling, Nduk. Mulai saiki awakmu wis dadi abdiku. Raga lan sukmamu wis resmi dadi nggonku. Sak wayah-wayah nek aku butuh awakmu, gelem ra gelem kowe kudu nglayani. Tapi nek sampe awakmu mbalelo, reti dhewe akibate. Rawat anakku, setelah itu apa saja yang kamu inginkan bakal aku kabulkan. Tapi satu yang harus kamu ingat, Nduk. Mulai sekarang kamu sudah menjadi abdiku. Raga dan sukmamu sudah resmi menjadi milikku. Sewaktu-waktu kalau aku butuh kamu, mau nggak mau, kamu harus melayani. Tapi kalau sampai kamu melanggar, tahu sendiri akibatnya." Tak lama setelah itu, senyuman tersungging menghiasi bibirnya sesaat setelah sosok itu berbisik dan sebelum akhirnya menghilang. "Mari iki uripku ra bakal sengsara maneh, Nduk. Mergo awakmu, ibumu bakal dadi wong sugih, bakal dadi wong paling disegani. Hahaha. Setelah ini hidupku gak bakal sengsara lagi, karena kamu, ibumu bakal jadi orang kaya, bakal jadi orang paling disegani. Hahaha," ucap Kinanti diakhiri dengan suara tertawa yang nyaring. Bersamaan dengan itu, guyuran hujan semakin deras, disertai angin yang bertiup kencang. Bahkan sosok-sosok tak kasat mata yang ada di sekitaran tampak tertawa senang ketika melihat Kinanti berjalan masuk ke dalam. Setelah peristiwa itu, kehidupan Kinanti berubah drastis. Ia menjadi orang paling kaya dan paling disegani. Bahkan dia sampai berhasil menjadi anggota dewan dengan 3 periode berturut-turut. Namun, ada satu hal yang masih menjadi misteri besar yang belum terkuak, yaitu Kusumo. Semenjak saat itu, Kusumo tak terlihat lagi, bahkan namanya menjadi perbincangan warga desa. Sampai akhirnya, karena warga curiga, mereka berbondong-bondong menggerebek rumah Kinanti. Di sana fakta mengejutkan terkuak. Jasad Kusumo ditemukan di dalam kamarnya dalam kondisi sudah diawetkan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita seram selanjutnya. Seram.